Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita, melanjutkan cerita misteri Geteh Pengarap seri yang ke-15. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmara. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat Wito menunggui Mbah Lenggono yang lagi sekarat, tiba-tiba dua sosok yang terlihat di mata Wito tengah menjilati gumpalan-gumpalan hitam dari muntahan Mbah Lenggono. Mereka menyeringai, menatap tajam dengan bola mata putih rata saat menyadari kehadiran Wito yang terpaku dalam ketakutan. Wito terduduk lemah, wajah dan tubuhnya seputih kapas, melihat seringan mengerikan dari dua sosok wanita tua buruk rupa. Ia ingin menunduk atau memejamkan matanya agar tak melihat semua kengerian di dalam kamar sempit bercahayakan lampu obor. Tapi seolah ada kekuatan yang menahan kepalanya untuk tetap menengadah. Bahkan kelopak matanya terasa kaku tak mampu ia pejamkan. Kini dengan jelas Wito melihat ceceran darah dan gumpalan hitam berdenyut keluar dari mulut Mbah Lenggono akibat dari jilatan dua sosok wanita tua itu. Lagi dan lagi, cairan kental hitam pekat berbau busuk mengalir. Setiap dua lidah panjang menjilat dari pusar naik sampai ke dada Mbah Lenggono. Lenguan, erangan lirih dari mulut Mbah Lenggono seakan ledakan hebat yang menghentak jiwa Wito. Tubuhnya bergetar, kepalanya terasa berat melihat beberapa gumpalan hitam kembali dimuntahkan Mbah Lenggono. Kengerian itu terus berlanjut disaksikan Wito sampai beberapa saat lamanya. Tak ada celah sedikit pun untuknya beranjak dari tempat itu. Sampai akhirnya tubuh Wito mengejang kuat dan roboh bersamaan hilangnya dua sosok wanita dan lengkingan panjang Mbah Lenggono. Wito terhenyak, spontan memalingkan wajahnya mendengar pintu terbuka, disusul derap langkah kaki masuk ke dalam. Sekilas matanya melihat dua sosok lelaki yang mendekat ke arahnya, menumbuhkan harapan untuk ia bisa lepas dari kengerian dan satu kekuatan aneh yang melumpuhkan tubuhnya. Namun saat dua sosok tak lain Sudiro dan Suyuti sampai di sampingnya, keduanya hanya melewati tubuhnya yang terlentang tanpa daya. Mereka seolah tak memperdulikan keadaannya. Mereka lebih peduli dengan sosok Mbah Lenggono di dalam kamar terkapar bersimbah darah hitam pekat.
Wito berteriak, menjerit, memohon untuk bisa lepas dari cengkraman hawa aneh yang membekukan aliran darahnya. Tapi sayang, suaranya hanya sampai di tenggorokan, membuatnya menangis dalam ketakutan. Berbeda dengan Sudiro dan Suyuti, meskipun mereka terlihat bergidik ngeri menyaksikan kondisi Mbah Lenggono, namun tampak dari wajah keduanya satu kelegaan, sebab arti dari gumpalan hitam berceceran di samping tubuh Mbah Lenggono sebagai tanda kembalinya pancer-pancer dan hanya berbalik menyerang pada diri Mbah Lenggono saja. Apa Mbah Lenggono sudah terbebas, Pak? Suyuti yang penasaran melihat mata Mbah Lenggono terpejam dengan kondisi mengenaskan memberanikan diri bertanya. Belum. Dingin jawaban Sudiro. Tak semudah itu. Mbah Lenggono akan terbebas jika segera ditebus dengan darah lawean Lenggan. Jika tidak, sukmanya tak akan kembali lagi saat pengantin anyar tiba kembali. Suyuti membisu, berpikir mengartikan kalimat Diro yang jauh dari dugaannya. Lalu dengan Suyuti tak meneruskan kalimatnya, tapi matanya sesaat melirik pada Wito sebagai satu isyarat dari pertanyaannya. Aku masih membutuhkan Mbah Lenggono. Terpaksa Wito harus menjadi penyambungnya, ucap Diro penuh keseriusan. Sekarang semuanya tergantung keberhasilanmu, Kang. Waktu kita tak banyak. Nyawa Mbah Lenggono, Wito dan Kang Suyuti sendiri tinggal sepenggal purnama lagi. Memucat wajah Suyuti seketika, tak terbesit sebelumnya jika nyawanya bakal ikut dipertaruhkan dalam lingkaran hitam persekutuan Sudiro. Lawean Lenggan, sepenggal purnama. Dua kalimat itu menanda kuat dalam benaknya, sebab gagal berarti nafasnya terputus. Sekarang yang terpenting kita bawa tubuh Mbah Lenggono dan Wito pergi dari sini, ucap Diro memberi isyarat pada Suyuti. Tak lama Suyuti yang masih tegang dengan terpaksa dan bersusah payah membopong tubuh lemah Mbah Lenggono lebih dulu. Mual di perutnya akibat bau busuk dan tubuh Mbah Lenggono. Tak seberapa terpikir oleh Suyuti, terkalahkan oleh kondisinya membuat dirinya merinding ngeri. Sesudah tubuh Mbah Lenggono, Suyuti kembali ke dalam. Diangkatnya tubuh tak kalah mengenaskan Wito. Suyuti sejenak menatap wajah dan mata Wito yang masih terbuka penuh rasa iba. Sebab karena dirinya lah Wito ikut mengalami nasib naas. Suyuti tahu bila Wito merutuki dirinya, dan mungkin sumpah serapah terucap di batin Wito saat itu. Melihat sorot tajam penuh amarah terpancar dari mata Wito. Untung saja saat itu Wito sudah tak berdaya. Akibat susur pancer yang sudah masuk ke dalam tubuhnya menjadi penyambung dan bakal menemani kesengsaraan Mbah Lenggono. Dalam perjalanan tak henti-hentinya Suyuti berpikir tentang penyelamatan dirinya. Ia benar-benar takut akan sebuah kegagalan, karena dirinya tahu darah lawean Lenggan bukanlah hal mudah. Meski tak begitu mengenalnya, Suyuti sedikit mengerti dengan hal itu. Bukan mustahil jika nyawanya juga bakal menjadi taruhan saat berhadapan secara batin dengan sang pemilik gelar lawean Lenggan. Suyuti tak begitu hafal jalanan yang ia tempuh. Ia hanya mengikuti arahan Sudiro, menyusuri jalanan beraspal hitam yang lengang sampai masuk sebuah jalanan sempit berkerikil dengan pepohonan tinggi menjulang di kanan kirinya. Hampir 1 jam Suyuti menapaki jalanan gelap nan sunyi, sebelum akhirnya dari sorot cahaya lampu mobil matanya melihat sebuah rumah panggung bercahaya obor-obor besar yang terang. Suyuti menghentikan mobil hitam milik Diro tepat di depan tangga naik penghubung pintu rumah.
Tak lama, sesosok wanita tua sedikit gemuk keluar dari dalam, menatap tajam ke arahnya sebelum Sudiro turun menghampirinya. Suyuti yang masih berada di belakang kursi kemudi hanya memandang penuh rasa heran dengan tempat sangat asing baginya, juga dengan sosok nenek tua berwajah angker yang tengah berbicara serius dengan Sudiro. Meski ia tak mendengar apa yang tengah dibicarakan antara mereka, tapi menangkap gelagatnya, Suyuti yakin jika keduanya tengah bersepakat sesuatu. Terbukti sebentar kemudian, Suyuti melihat satu isyarat dari Diro agar ia menurunkan tubuh Mbah Lenggono dan Wito serta membawanya masuk ke dalam. Sedikit merinding Suyuti pertama kali masuk dan melihat isi ruang tamu berkarpet kain tanpa kursi, di mana matanya menangkap kepulan asap kemenyan dari sebuah tampah besar di sudut ruangan. Dari tempat itu juga terdapat aneka bunga warna-warni beserta beberapa bungkusan daun pisang serta beberapa gelas berisi air. Namun dari sekian banyak isi tanpa sesajen, satu yang membuat Suyuti merinding takut adalah berjejernya 3 tengkorak kepala manusia persis menghadap ke arahnya. Jangan kamu, bisa buta matamu. Suyuti terkejut, kaget, tapi lebih bergidik ngeri mendengar ancaman dari nenek tua itu. Suyuti mundur setelah membaringkan 2 tubuh tanpa daya di karpet ruang tamu berukuran 3x4. Ia memilih menjauh dari ruangan dipenuhi aroma kemenyan menyengat. Meski sudah biasa dengan bau dupa, kemenyan dan sesajen, tapi Suyuti merasakan hawa berbeda dari cara penyajian sosok wanita tua berbibir tebal merah hasil dari kinangan menyumpal mulutnya. Tak mudah merawat 2 susur pancer cenyayan ini. Kamu harus secepat mungkin mendapatkan secawan darah laweyan Lenggan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin hidup mereka. Ucap sang wanita tua di sela-sela meludahkan air merah kinangan ke dalam bambu bulat yang dipegangnya. Kenapa tak kamu bawa ke tempat Ambar? Bukankah dia yang membawamu pada persekutuan ini? Sambungnya bertanya. Maaf Nyai Ageng, Nyai Ambar sekarang sedang tirakat ngeramen, jadi terpaksa saya harus merepotkan Nyai dengan masalah ini, jawab Diro sedikit menjelaskan. Adikku satu itu memang tidak pernah puas dengan ilmunya. Pantas Nyai Dewi Ratu Pambayun selalu mengabulkan keinginannya, saut sosok wanita tua yang dipanggil Diro Nyai Angin. Tak lain dan tak bukan adalah kakak dari Nyai Ambar. Sejenak Diro terdiam, membiarkan Nyai Angin larut dalam pandangan lurusnya, mengingat kenangan tentang Ambar adiknya. Sudah, cepat kamu pergi dari sini dan jangan kembali ke sini tanpa membawa secawan darah laweyan Lenggan. Nyai Angin yang tersadar dari lamunannya segera memberi perintah pada Diro. Tepat setelah Diro dan Suyuti pamit dan perlahan meninggalkan rumah panggung milik Nyai Angin, terdengar suara kokok ayam bersautan, menandakan jika fajar akan segera menyingsing. Kelegaan menghiasi wajah Sudiro yang menyandarkan kepala dan memejamkan mata di jok mobil mewahnya. Berbeda dengan raut Suyuti, awal ia biasa saja, fokus dengan jalanan lurus berkerikil, sebelum wajahnya berubah menegang penuh keterkejutan saat baru beberapa meter melajukan mobilnya. Matanya tak sengaja melirik 2 kaca spion di sisi kanan, dan satu kejadian aneh kembali nyata di matanya. Rumah panggung bercahaya obor milik Nyai Angin tiba-tiba menghilang, berganti sebuah gumuk berbatu tertutupi kabut-kabut hitam melayang.
Sementara itu di tempat lain, suasana hangat dalam baluran cahaya matahari pagi dirasakan sesosok wanita berkerudung coklat gelap berwajah pucat. Ia termenung, tertegun tanpa ekspresi. Kilat kesedihan sangat jelas memancar dari dua bola mata beningnya, membuat lelaki yang berada di sampingnya tertunduk, seolah ikut merasakan beban batin yang mendera jiwa wanita yang tak lain istrinya sendiri. Kita belajar ikhlas, Bu. Mungkin ini sudah jalan hidupnya Win. Ingatkan apa yang dikatakan Abah, bila semua bakal kembali kepada Allah. Sang lelaki tak lain adalah Lasno, mencoba menghibur dengan ucapannya pada Murni yang baru saja tersadar dengan lingkaran lirang pancer. Murni hanya diam, matanya masih menatap kosong melawan arah matahari. Meski ia bersyukur bisa selamat, namun jiwanya benar-benar terguncang. Mendapati jika anak satu-satunya sudah tiada, bahkan cucu yang baru beberapa hari melengkapi kebahagiaannya kini entah di mana. Memikirkan hal itu membuat mata Murni terlihat berkaca, dan tak berapa lama buliran-buliran bening akhirnya tak terbendung menetes, membasahi kulit pipinya yang masih putih lemir. Lasno yang menyadari akan rasa kehilangan dan kepedihan batin Murni merengkuh kepala wanita yang telah menemaninya kurang lebih 25 tahunan. Kuratan penyesalan lagi-lagi membelenggu diri Lasno, membuat matanya ikut merabak merah seolah marah pada dirinya sendiri. Sudah 3 hari Murni tersadar dari dalam tahap pemulihan. Tak ada yang janggal, aneh dengan sikapnya. Namun di hari keempat Murni menunjukkan gelagat tak biasa. Berawal dari keinginannya yang kuat untuk datang ke rumah Win dan Tiro. Meski berulang-ulang Lasno memberi peringatan, tapi Murni tetap kekeh. Bahkan nasihat dari Ahlul Bait yang sudah menolongnya juga tak digubris. Murni terus bersikeras untuk datang dengan alasan ingin mengunjungi makam Win. Sampai akhirnya Lasno pun mengalah. Dengan terpaksa ia menuruti kemauan Murni, walaupun benaknya diliputi perasaan tak nyaman. Apalagi sepanjang perjalanan Lasno melihat binar aneh dalam wajah Murni. Ia hanya terdiam, meski berkali-kali Lasno bertanya membuka percakapan, tak ada respon apapun dari istrinya. Lasno semakin merasa hawa tak enak saat mobilnya memasuki jalanan desa menuju rumah terkutuk yang hampir membunuhnya. Ingin rasanya ia memutar mobil dan kembali, andai tak memikirkan Murni saat itu. Keraguan sesaat menggurat di wajah Lasno untuk turun dari dalam mobil. Setelah ia sampai dan memarkirkan di halaman rumah suram beraura pekat itu, namun melihat Murni yang lebih dulu turun, pikiran liar dan keraguannya ia tepis jauh-jauh. Sedikit takut Lasno ketika mengikuti langkah pelan Murni. Masih jelas membayang di pelupuk matanya kejadian-kejadian mengerikan di rumah itu, di halaman itu, di tanah yang tengah ia pijak. Sampai satu pemandangan tanpa sadar menghentikan langkahnya. Di sudut sana, di ujung batas tembok halaman belakang, tepatnya di sisi sebelah kiri, Lasno melihat puing-puing dari bangunan yang terbakar. Entah apa yang ada dalam pikiran Lasno saat itu. Ia seperti tertarik sesuatu untuk mendekati bangunan yang tampak hitam pada dinding-dindingnya, tanpa menyadari jika dirinya datang bersama Murni. Tak ada apapun, tak ada siapapun yang dilihat sesampai ia di tempat itu, kecuali hitam arang dan sisa kayu yang hangus terbakar. Lasno kembali melangkah pelan, berkeliling mengamati tiap-tiap sudut bangunan kecil yang sudah porak-poranda. Lasno terdiam sebentar, seperti baru menyadari jika tujuan utamanya adalah menuruti istrinya. Seketika itu juga Lasno berbalik dan setengah berlari saat teringat Murni. Ia mencoba memanggil, menyebut nama Murni ketika kakinya sampai di ambang pintu belakang. Hening,
Sunyi, tak ada sautan apapun dari dalam, membuat perasaannya dicekam rasa takut. Sebab ia tahu jika di dalam bangunan mewah itu tersembunyi puluhan iblis yang mengerikan. Walau rasa takut menyusup kencang dalam benaknya, Lasno memberanikan diri menapaki lantai ruang belakang rumah Windandiro. Perlahan suara derap langkahnya terdengar mengiringi suaranya yang terus memanggil nama Murni.